Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. 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 Hadis nomor 2034 338 halaman 338 atau 340 336 cetakan Elba 336 Thawabu khawfillahi azza wa jalla wa khasyatihi wa khawfi iqabihi 336 dan 338. Bismillahirrahmanirrahim. Thawabu khawfillahi azza wa jalla wa khasyatihi, pahala takut kepada Allah azza wa jalla dan takut kepadanya. Wa khawfi iqabihi, dan takut kepada siksanya. Jadi rasa takut itu adalah bagian dari kesempurnaan seseorang. Anak kecil karena ilmunya masih kecil, pikirannya masih pendek, maka dia melihat api tidak takut. Melihat kendaraan yang berlalu lalang begitu cepat di depannya tidak takut. Melihat jurang yang tinggi tidak takut. Melihat ada hewan-hewan yang berbisa atau hewan-hewan yang suka memangsa, dia juga tidak takut. Tidak takutnya anak kecil ini bukan karena kehebatan dia, bukan karena kekuatan dia, tetapi justru karena kelemahan dia. Maka sebaliknya orang yang sudah tua, yang akalnya sudah sempurna, justru makin banyak khawatirnya. Berkendara pelan-pelan, takut tabrakan. Di dekat ada api menjauh sejauh-jauhnya, takut terbakar. Ada binatang-binatang yang memangsa, menghindar secepat-cepatnya, takut dimakan. Ada jurang yang dalam, tidak berani dekat-dekat kepadanya, takut jatuh ke dalamnya. Ketakutan-ketakutan dari orang dewasa ini bukan menunjukkan kelemahan, tapi menunjukkan kesempurnaan. Begitu pula tidak takutnya seseorang terhadap ancaman-ancaman Allah. Tidak takutnya seseorang terhadap siksa-siksa Allah. Tidak takutnya seseorang terhadap mengerikannya hari akhir. Itu semua bukan menunjukkan bagaimana mulianya dia, tapi justru menunjukkan kesempurnaan dalam kejahilan. Menunjukkan betapa hinanya dia, menunjukkan betapa bodohnya dia, menunjukkan betapa tidak berpikirnya dia, menunjukkan bahwa dia ini orang yang tidak tahu apa-apa walaupun merasa tahu apa-apa.
Sebaliknya, orang yang selalu menangis, selalu takut kepada Allah, selalu taubat kepada Allah, ini bukan menunjukkan banyaknya dosanya, justru menunjukkan tingginya derajatnya. Sehingga Al-Imam Hasan Al-Basri beliau mengatakan, aku tidak pernah melihat orang yang sudah lalu dan orang yang sezaman dengan aku tambah banyak amalan baiknya kecuali tambah takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan aku tidak pernah melihat dari ceritanya orang yang lalu dan orang yang hidup sezaman dengan aku tidak tambah maksiatnya kecuali tambah tertipunya dia dengan ampunan Allah atau tempo-tempo yang diberikan oleh Allah kepada dia. Maka orang-orang yang baik, yang selalu takut kepada Allah, diibaratkan seperti lantai masjid. Lantai masjid itu selalu dibersihkan, selalu dipel, selalu disapu, selalu disemprot minyak wangi. Padahal tidak pernah ada kotoran yang menyentuh dia. Sedangkan orang yang hatinya kotor, itu ibarat tanah persawahan yang dia sudah bercampur dengan kotoran, bercampur dengan pupuk kandang, bercampur dengan macam-macam sampah, tapi dia tidak pernah merasa ingin dibersihkan sama sekali. Orang yang takut kepada Allah, amalannya baik, tapi nangisnya banyak. Orang yang tidak takut kepada Allah, maka dia ini orang yang amalannya buruk, tertawanya banyak. Maka sebagian ulama mengatakan bahwa manusia itu ada beberapa tingkatan. Tingkatan yang pertama yaitu orang yang tertawa dengan maksiatnya. Ini orang yang paling buruk. Bahkan sampai dikatakan tertawamu ketika mengerjakan maksiat itu lebih besar daripada maksiatmu itu sendiri. Sudah keliru, nggak merasa salah lagi. Tingkatan yang kedua yang lebih baik adalah orang yang menangis ketika berbuat kesalahan. Tidak bisa ngaji, menangis. Tidak bisa khatam Quran, menangis. Tidak bisa wiritan, menangis. Ngantuk ketika istighosah, menangis. Mata saya ini lihat apa tadi malam? Kok saya tidak diizinkan oleh Allah berzikir kepadanya? Ini tingkatan yang kedua. Tingkatan orang yang dia ini menangis ketika salah. Tingkatan yang ketiga, tingkatan yang orang yang lebih tinggi lagi, dia menangis ketika pahalanya berkurang walaupun itu bukanlah suatu kesalahan. Wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum 'alaihi tawallaw wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazana alla yajidu ma yunfikun. Jadi Allah sudah memberikan udzur resmi orang-orang yang tidak punya nafkah untuk berjuang, mereka dikasih izin resmi untuk tidak berjuang. Tidak berjuangnya mereka tidak berdosa. Tetapi karena para sahabat itu orang yang begitu tinggi derajatnya, maka mereka bukan hanya menangis kalau tidak berdosa,
Bukan hanya menangis ketika berbuat dosa, tapi mereka menangis kalau tidak dapat pahala. Ini nggak bisa baca Quran tidak dosa, tapi itu tidak dapat pahala, maka layak menangis. Orang masbuk itu tidak dosa, tetapi orang masbuk itu kurang pahalanya. Maka tidak heran kalau dalam kitab I'anah disebutkan pada zaman dahulu orang kalau masbuk begitu sedihnya sampai menangis 3 hari berturut-turut. Kalau orang sekarang masbuk malah senang, alhamdulillah bisa meringkas bacaan sholat saya. Alangkah jauhnya perbedaan antara kita dan orang yang terdahulu. Jadi mereka menangis ketika tidak bisa mendapatkan pahala. Dan ini bagi orang yang merenung layak. Bagi orang yang merenung tidak mendapatkan pahala itu memang layak menangis. Seperti orang ada pengumuman malam ini jam 2 malam di Masjid Pusat ada pembagian hadiah, per orang dapat 1 miliar. Siapa yang bangun jam 2 tepat maka akan dapat hadiah 1 miliar. Siapa yang tidak tepat bangunnya tidak apa-apa. Maka kalau orang pintar, maka dia akan bangun tepat waktu dan dia akan sedih sekali, bisa menangis berhari-hari kalau sampai cuma gara-gara nuruti tidurnya kehilangan 1 miliar. Tapi kalau orang bodoh, dia akan mengatakan, kan tidur juga enggak salah, enggak ada hukuman, enggak ditarbiyah, kenapa saya harus sedih? Itu ibaratnya ada pengumuman di satu tempat, siapa yang mau mampir ke sini ngopi sebentar 1 menit, per 1 menit dibayar 1 triliun. Kemudian ada santri lewat tanya, Pak, di sini kalau ngopi mampir dapat bayar berapa? 1 menit 1 triliun Ustaz. Nah, kalau nggak mampir, ya nggak apa-apa, boleh aja. Ya sudah, saya nggak mampir saja. Ini kira-kira bodoh atau sangat bodoh? Sangat bodoh. Orang nggak ba'diyah duhur itu nggak dosa, tapi ruginya luar biasa. Orang nggak sholat qobliyah itu nggak dosa, tapi ruginya luar biasa. Orang nggak sholat awal tidak dosa, tapi ruginya luar biasa. Tapi tentu awalnya yang dengan tertib, bukan pasang sajadah datang belakangan. Karena banyak juga yang begitu. Pokoknya ini sudah saya kapling di sini. Nggak boleh ada siapapun yang mendekat. Walaupun komat, imamnya sudah datang pun dia akan lebih cepat daripada itu. Nah, ini tidak benar begini namanya. Ini orang tingkatan ketiga, dia akan menangis kalau tidak dapat pahala. Orang yang tingkatan yang keempat, yang lebih tinggi lagi, dia akan menangis walaupun dia dalam puncak amalan, karena 2, dia menangis karena takut amalannya tidak diterima, dan juga menangis saking syukurnya diizinkan beramal oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ini hamba yang penuh dosa, hamba yang penuh perbuatan nista, hamba yang selalu lupa kepada Tuhannya, tapi masih diizinkan menghadap kepadanya. Saya ini betul-betul manusia yang paling beruntung di seluruh dunia. Seperti diceritanya batu. Ada batu dilihat oleh seorang nabi, menangis terisak-isak. Ditanya, kenapa kamu menangis? Saya menangis karena disebutkan waquduhan nas wal hijarah. Termasuk bahan bakarnya api neraka adalah batu. Saya khawatir masuk neraka. Maka akhirnya didoakan oleh Nabi tadi, sehingga diselamatkan dari neraka. Suatu hari sang Nabi lewat di tempat yang sama, melihat batu tadi masih menangis. Maka ditanya, kenapa kamu menangis?
Saya menangis tidak sama dengan kemarin, tapi saya menangis karena syukur diberikan oleh Allah selamat dari neraka. Di luar sana ada hiruk pikuk kekufuran, bukan hanya kemaksiatan. Terjadi kekufuran hari demi hari. Yumsi mu'minan wa yusbihu kafira, yusbihu mu'minan wa yumsi kafira. Pagi iman, sore kafir, sore iman, pagi kafir. Dalam puncak kekacauan. Di tengah-tengah orang yang puncak kekacauan itu, kemudian kalian diselamatkan oleh Allah masuk dalam pondok. Maka ini harus syukur yang sebenar-benarnya. Di antara bentuknya ngajinya harus sampai tahassus. Insyaallah semangat. 10 tahun, 9 itu nggak laku juga. Nah ini tingkatan yang keempat nih, tingkatan yang lebih tinggi lagi. Dalam puncak amal pun dia menangis. Menangis karena takut amalnya tidak diterima. Dan menangis karena syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang sudah berlumuran dosa masih diizinkan taat kepadanya. Allah Ta'ala, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Innamal mu'minuna hanyalah orang-orang iman yang sebenarnya, alladzina yaitu orang-orang idza dzukirallahu, ketika disebut nama Allah wajilat maka menjadi bergetar, menjadi takut qulubum, hati-hati mereka. Ini tanda-tanda orang iman. Kalau disebut Allah, hatinya itu ada getaran. Maka Sayyidina Al-Hasan Al-Basri bertemu seseorang, ditanya, "Amu'minun ant?" Kamu ini orang iman atau tidak? Maka beliau mengatakan, iman itu ada dua. Ada iman yang maksudnya antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman kepada rukun iman yang 6. Kalau itu yang dimaksud, ya saya iman. Tapi kalau iman yang dimaksud adalah yang disebutkan oleh Allah, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Saya belum tahu saya ini iman apa tidak sebenarnya saya ini. Maka dalam satu hadis disebutkan oleh Hafidz Ad-Dimyati, kalau kamu pengen tahu derajat kamu di sisi Allah, maka lihatlah sikap kamu terhadap Allah itu bagaimana. Kalau kita pengen tahu derajat kita di sisi Allah, nggak perlu melihatnya dengan cara orang memuji saya atau tidak. Nggak perlu lihatnya kita ini sedang di masjid atau tidak. Nggak perlu lihatnya tanya kepada seorang wali mungkin, nyari di mana begitu. Karena sebagian orang tuh ngaku wali, depan rumahnya ditulis plang waliullah. Sama kayak plang dokter gigi gitu. Nggak perlu seperti itu. Cukup kita lihat kalau disebut Allah, itu hati kita itu bagaimana. Kalau hati kita itu mengagungkan, berarti kita orang agung di sisi Allah. Kalau biasa saja, berarti biasa saja. Kalau meremehkan, tidak peduli, berarti Allah itu sebenarnya juga sudah tidak peduli kepada kita. Ini penting, karena nasib kita itu tergantung penilaian Allah terhadap kita, bukan penilaian makhluk kepada kita. Makhluk boleh menilai, tapi penilaian mereka tidak ada artinya sama sekali. Karena yang menilai itu akhirnya juga mati. Orang menilai A, B, C, D, E sampai Z, kalau perlu sebelum A sampai setelah Z, tetap saja nggak ada nilainya. Karena penilaian yang sebenarnya adalah dari Sang Pencipta. Lah kita ini harus tahu kita ini siapa itu bagaimana. Itu dilihat, idza dzukirallah wajilat qulubuhum, hatinya bergetar.
Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Mendengar bacaan Al-Qur'an, hatinya meningkat, perasaan imannya itu meningkat. Keinginan taatnya meningkat. Keinginan maksiatnya langsung minggat. Kecintaan kepada Allah meningkat, ketakutan kepada Allah meningkat ketika mendengar lantunan Al-Qur'an, walaupun tidak paham. Jadi kalau orang itu hatinya bersih, ayat Al-Qur'an itu walaupun dia nggak paham bisa menangis. Tapi kalau hatinya tidak bersih, walaupun tahu artinya pun tidak menangis sama sekali. Bahkan kalau lihat orang yang menangis aneh, kenapa sih baca Quran nangis segala? Jadi kita bisa lihat itu. Kita itu kalau sedang baca Quran bagaimana, sedang mendengar lantunan Quran bagaimana. Repotnya Qurannya nggak pernah dibaca. Yang lebih repot lagi, nggak bisa diketahui. Yang sudah baca saja kadang-kadang nggak meningkat, apalagi nggak pernah baca. Kalau dibacakan Quran ngantuk atau muter-muter di WC. Nah ini kalau yang seperti ini ya susah ini. Imannya mungkin cuma 5 watt. Naik turun atau kadang-kadang turun tidak pernah naik lagi untuk selamanya. Maka hasilnya apa orang yang seperti itu? Lahum darajatun 'inda rabbihim. Mereka mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Bukan hanya derajat, tapi derajat yang tinggi di sisi Allah. Karena surga itu derajatnya begitu banyak, 100 derajat sebagian riwayat. Dan orang yang derajat rendah melihat orang yang derajat atas itu diibaratkan seperti manusia di dunia melihat bintang kejora di langit sana. Jauh sekali. Dalam salah satu riwayat disebutkan ada ahli surga bawah itu sedang duduk ngobrol santai dengan temannya. Ya santai terus, kalau sudah di surga itu santai terus. Nah, memang tempatnya santai. Tapi kalau orang sudah mentakjil santainya ketika di dunia, lah itu nggak tahu nanti di akhirat masih santai apa tidak. Karena dalam kaidah usul fikih itu bagaimana? Man ista'jala syai'an qabla awanihi uqiba bi hirmanihi. Dunia bukan tempat istirahat, dunia tempat untuk amal dan taat. Kalau sudah istirahat ketika di dunia, khawatir di akhirat nggak bisa istirahat lagi. Lagi orang lagi tengah-tengah santai di surga dan santai terus. Oh gitu, kalau ngobrol mungkin minum kopi begitu mungkin ya. Bisa aja ada kopi tapi ya nggak bikin sakit perut. Dan pas takarannya tidak dicuri-curi sama yang bikin. Kalau di dunia ini kadang-kadang nanti coklatnya diambil. Nah, itu takarannya dikurangin. Ya begitu di dunia ini. Atau disediakan tapi untuk dirinya sendiri. Kalau di dunia kopinya begitu, kalau di surga ya tambah diminum, tambah segar, tambah diminum, tambah segar sampai berterbangan di surga. Akhirnya tiba-tiba ada sinar yang begitu terang sekali. Sampai orang yang di bawah ini silau semua. Apa ini sinar begitu terang sekali? Maka ada pengumuman, ini ahli surga yang atas sedang buka jendela pintu kamarnya. Jadi saking terangnya itu surga kalah terang. Itu kalau dari atas sana itu cahaya saya bawah. Lah yang dalam kamar itu terangnya kayak apa? Semoga kita dapat derajat yang tinggi di sisi Allah. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun, dan ampunan wa rizqun karim, rizki yang mulia. Wa qala ta'ala innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfikun. Innal ladzina, yaitu orang-orang, hum yang mereka, min khasyati rabbihim, karena takut kepada Tuhan mereka, musyfikun, mereka berhati-hati dalam bertindak, hati-hati sekali. Jadi ibaratkan khalidz dzunuba saghiraha wa kabiraha dzakat tuqa wasna' kamashin fi ardi dhatis syauki yahdhar ma yara. Orang yang takwa itu seperti orang yang berjalan di tempat yang banyak durinya, di tempat yang gelap gulita, di tempat yang banyak perampok yang menghadangnya. Maka hati-hati
hati-hati sekali. Orang yang takut kepada Allah hati-hati. Bahkan bukan hati-hati di dalam mubah saja, bahkan dalam ketaatan pun hati-hati, apalagi kemaksiatan. Yang banyak wali-wali itu mereka dihidangkan makanan tapi nggak mau makan. Syekh, kenapa nggak makan? Beliau mengatakan, saya belum ingat kulu washrobu, nggak berani makan saya. Ada wali-wali yang ada sholat jenazah, beliau tidak ikut, diem saja. Kenapa nggak sholat jenazah? Saya waktu tadi niat saya belum hadir untuk sholat jenazah. Jadi bukan hanya kok hati-hati menjauhi yang haram, menghindari mubah-mubah yang mendatangkan kepada haram, dalam ketaatan pun sangat hati-hati. Karena kalau taat juga nggak hati-hati, taatnya bisa merusak hati. Apalagi kalau maksiat itu jelas merusak, bukan bisa merusak hati. Walladzina hum biayati rabbihim yu'minun. Walladzina, dan orang-orang hum yang mereka biayati rabbihim, dengan ayat-ayat Tuhan mereka, yu'minun, mereka beriman dengan sempurna. Jadi orang itu bisa takut kepada Allah, syaratnya imannya baik. Kalau imannya enggak baik ya enggak bisa takut kepada Allah. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, dan orang-orang yang mereka tidak mensekutukan Tuhannya. Karena kalau takut tapi menyekutukan Allah sama saja, enggak ada nilainya. Walladzina yu'tuna ma atau, dan orang-orang yang mengerjakan apa yang mereka kerjakan, wa qulubuhum, dan hati mereka wajilatun, dalam keadaan sangat khawatir, annahum, bahwasanya mereka ila rabbihim, kepada Tuhan mereka, raji'un, mereka semua kembali. Jadi ini Sayyidah Aisyah tanya, siapa yang dimaksud dalam ayat ini ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Orang yang mengerjakan apa yang mereka kerjakan itu siapa? Apakah orang yang mencuri, minum khamr, membunuh, berzina? Maka Nabi mengatakan bukan. Mereka itu adalah orang yang sholat, zakat, puasa, tapi khawatir sholatnya, zakatnya, puasanya tidak diterima oleh Allah. Ya, seperti saya bilang tadi di awal, orang yang tingkatan tertinggi itu dalam puncak ketaatan, dia pun dalam puncak kekhawatiran. Khawatir itu bisa macam-macam sebabnya. Ada yang khawatir mati sebelum bisa tobat, sehingga dia hati-hati. Ada yang khawatir tobatnya gak diterima, terus jadi kumat lagi. Ada yang khawatir dia disegerakan hukumannya oleh Allah di dunia dan dipermalukan sebelum kematiannya. Sehingga sampai ada ulama itu, beliau mengatakan, saya setiap hari ini ngaca terus, karena saya khawatir kulit saya sudah hitam karena saya ini banyak maksiat kepada Allah. Jadi sama-sama ngaca tapi beda tujuannya. Kalau kita ngaca biar kelihatan kerennya walaupun tidak keren. Sampai kitab pun dijadikan alat untuk ngaca. Nah, tapi kalau orang ulama ngaca juga, tapi ngaca khawatir tubuhnya sudah dirubah oleh Allah jadi yang tidak baik karena hatinya ada yang tidak baik kepada Allah. Ada yang khawatir ya, kemudian nanti bagaimana nasibnya ketika sakaratul maut, masih bawa iman atau tidak. Dan puncak kekhawatiran itu khawatir mati tidak bawa Islam, itu puncak kekhawatiran. Imam Ghazali mengatakan orang itu terbagi menjadi dua, khawatir perkara yang akan datang dan khawatir perkara yang sudah terjadi. Itu ibaratnya seperti dua orang yang dikirimi surat sama seorang raja. Yang mana surat itu ada kemungkinan isinya dijadikan menteri atau diangkat ke tiang gantung sampai mati. Yang satu khawatir terus nanti ketika dibukai suratnya isinya apa. Yang satu lagi khawatirnya beda. Satu khawatir ketika raja tadi nulis surat, dia itu perasaan dia kepada saya sedang bagaimana? Sedang ridho atau sedang marah? Yang ditulis di situ itu apa? Inilah perbedaannya. Ada orang yang khawatir nanti matinya bagaimana? Ada orang yang lebih tinggi lagi, dia khawatir dulu Allah tuh menetapkan saya sebagai siapa. Karena semua ini sebenarnya sudah selesai.
Allah sudah menulis nasib kita semua 50.000 tahun sebelum kita diciptakan. Sehingga Nabi mengatakan, menggenggam tangan kanan, ini adalah nama-nama ahli surga, nama ayahnya, kabilahnya, tidak akan ditambah, tidak akan dikurang sampai hari kiamat. Ini nama-nama ahli neraka, nama-nama ayahnya, nama-nama kabilahnya, tidak akan ditambah, tidak akan dikurang sampai hari kiamat. Nah, sekarang kita itu namanya ada di tangan kanan Nabi atau tangan kiri Nabi? Sudah selesai itu. Allah waktu menciptakan kita itu sedang ridho kepada kita atau Allah murka kepada kita. Dan Allah itu qadim, tidak berubah. Maka cintanya kepada hamba juga tidak berubah. Murkanya kepada hamba juga tidak berubah. Sekali Allah cinta kepada seorang akan dicintai selama-lamanya. Sebaliknya, sekali Allah tidak cinta kepada seorang hamba juga tidak akan dicintai untuk selama-lamanya. Kalau dicintai Allah, artinya keselamatan yang sempurna di surga. Kalau tidak dicintai Allah, artinya kecelakaan yang sempurna di neraka yang selama-lamanya. Na'udzubillah. Maka memang manusia itu terbagi dua. Ada manusia yang diciptakan Allah asli untuk masuk neraka. Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Jadi dia dibikin oleh Allah, dijadikan manusia, dihidupkan di dunia hanya untuk masuk neraka. Di sebaliknya ada hamba yang diciptakan oleh Allah untuk keselamatan. Innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun. Semoga termasuk kita semua. Maka tidak layak tertawa, tidak layak tersenyum, tidak layak bangga, tidak layak gembira sebelum kita ini masuk surga. Fala amana illa fi daril aman wala salama illa fi daris salam. Tidak layak tertawa, tidak layak bangga, tidak layak kita ini merasa sudah bahagia sebelum kita ini menginjakkan kaki kita ke surga. Insyaallah semangat. Kalau sudah masuk surga, tawalah sepuas-puasnya, boleh. Tapi kalau belum masuk surga, menangislah sebanyak-banyaknya. Maka ada seorang datang kepada seorang ulama. Bagaimana ini kita ini bertemu orang yang selalu membuat kita ini khawatir terus. Maka beliau mengatakan, enggak apa-apa. Lebih baik bertemu orang yang membuat kamu khawatir, kemudian kamu akhirnya selamat, daripada orang yang mengiming-imingi kamu selamat, ternyata kamu tidak selamat. Lebih baik nangis sekarang, kemudian tidak menangis di akhirat, daripada naudzubillah tsumma naudzubillah, tertawa sekarang kemudian nangis ketika di akhirat. Salatullah